So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Realme 10 Pro, HP baru dari Realme yang ditunggu-tunggu nih sama orang karena setelah perilisan Realme 10 yang biasa, itu banyak banget yang nanyain mana versi Pro-nya. Nah, kali ini kita bakal bahas HP yang satu ini. Oh ya, ada juga ya yang versi Pro Plus-nya, di mana itu varian tertinggi dari Realme 10 series. Tapi kita bakal bahas yang ini dulu, versi Pro-nya aja yang posisinya ini ada di tengah-tengah. Kalau kalian pengen nunggu review dari versi Pro Plus-nya dari kuliah sore, coba komen aja di bawah. Kalau rame nanti bakal kita bahas. Oke, buat harganya sendiri ini ada di 4,5 juta. Harga yang sebenarnya ini bikin aku bingung ya. Aku pikir awalnya si Realme 10 ini itu dibanderol dengan harga yang sama kayak Realme 9 Pro di 3,8 juta. Taunya ternyata ini lebih mahal. Ya, agak bikin nguras dompet ya. Tapi untungnya ada Live On nih, provider digital yang nggak ikutan nguras dompet kita. Semua data yang kita beli yaitu cuma dipakai buat kebutuhan yang kita pakai. Kalau semisal kuota habis, nggak perlu khawatir pulsa bakalan kesedot. Soalnya Live On ini adalah provider tanpa pulsa yang tetap kasih kita gratis telepon dan SMS ke semua operator. Di Live On ini aku paling suka sama fitur data rollover-nya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Lihat aja nih kuotaku yang udah ditabung sampai ratusan giga begini. Jadi, semisal di bulan ini kuota kalian itu nggak habis, ya kalian nggak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus. Karena sisa kuotanya ini bakal diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Selain itu, Live On ini juga 100% digital. Mulai dari pembelian kartu perdananya, isi kuotanya, sampai customer service-nya ini juga digital. Simple dan pastinya bakalan lebih efisien. Live On ini juga ngasih kita emergency kuota yang bakal otomatis aktif ketika paket data kita itu habis ya. Jadi nggak perlu khawatir nih karena masih bisa dipakai buat balas chat WA, pesan ojek online, atau dipakai buat beli kuota lagi. Kalau kalian mau nyobain pakai Live On, bisa pakai kode referral dari kuliah sore ya, biar dapetin potongan harga plus bonus kuota 20 GB. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode ini nih, Kulsor. Oke, sekarang kita balik lagi ke reviewnya. Buat desain, Realme 10 Pro ini itu punya bahasa desain yang mirip banget sama Realme 10 biasa. Mungkin bedanya ini ada di finishingnya, di mana Realme 10 biasa itu bling-bling glossy, sementara Realme 10 Pro ini itu bling-bling matte. Yang kita bahas sekarang ini varian warna hitam gelap ya. Aku pribadi jujur suka banget nih sama warnanya. Cuma agak sedikit kurang sreg sama bling-bling yang kelihatan ketika kena cahaya langsung. Buat frame ini mengotak yang kelihatan tegas dan mantap buat digenggam. Di sisi atas ini ada lubang mic aja. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid, dimana kalian tuh harus pilih mau pakai dual SIM atau satu SIM plus satu kartu micro SD. Sementara di sisi bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Buat NFC ini ada ya dengan posisi sensor yang kayak biasa ada di punggung belakang bodi HP-nya. Kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel IPS LCD 6,72 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate yang ada di 120 Hz, dan kecerahan layarnya ini ada di 680 nits. Agak aneh ya, kalau kita bandingin sama Realme 10 biasa, dia tuh udah pakai panel Super AMOLED dan kecerahan layarnya bisa sampai 1000 nits. Ditambah Realme 10 biasa ada proteksi Gorilla Glass 5, sementara yang Pro ini itu nggak ada proteksinya sama sekali selain screen protector yang udah langsung kepasang. Secara kelas sih harusnya yang Pro harusnya lebih bagus dong dari seri biasa. Cuma di sini seri biasa justru lebih menarik. Positif aja mungkin Realme ngebiarin Realme 10 yang biasa itu menang ya dari sisi layar, tapi enggak di bagian lainnya dari yang Pro ini. Misal aja performanya nih. Yoi, Realme 10 Pro ini itu udah pakai chipset 5G yang udah cukup kencang, yaitu Snapdragon 695. Buat RAM-nya sendiri ini ada di 8 GB dengan internal yang ada dua pilihan, 128 dan 256 GB. Snapdragon 695 kalian pasti udah tahu lah ya gimana performanya. Yang jelas kalau dibandingin sama Snapdragon 732G atau 750G, 695 ini masih lebih kencang. Terus kalau mau dibandingin sama chipset dari MediaTek,
695 ini juga masih lebih kencang dibanding Helio G99 dan Dimensity 810 5G. Ya, yang jelas chipset ini tuh udah tergolong chipset yang udah cakep lah performanya buat kelas mid-range. Buat main game Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik ultra dan refresh rate-nya high. Selama main, FPS ini stabil banget di 60 FPS tanpa kendala. Ngetes main ML 3 permainan di settingan tertingginya ini bukan masalah lagi buat Realme 10 Pro ini. Lanjut buat PUBG Mobile ini bisa dapetin settingan Smooth Ultra, Balance Ultra, sampai HD High. Sayang nggak ada settingan yang lebih tinggi ya, padahal seharusnya ini bisa banget loh buat dapetin settingan yang lebih tinggi karena sebenarnya HP ini itu mampu. Cuma ya mungkin nggak ada kerjasama eksklusif aja dari Realme dan PUBG Mobile, makanya settingan yang kebuka ini standar aja. Buat dipakai ya udah pasti aman. PUBG Mobile masih termasuk ringan buat dijalanin di Realme 10 Pro ini. Buat gyroscope ini juga udah lancar dan nggak ada kendala karena ya emang ini udah hardware. Lanjut kalau buat Genshin Impact ini kita pakai settingan lowest dan FPS yang didapat ini ada di kisaran 35 sampai 45 FPS. Pas lagi battle ringan FPS ini ada di kisaran 30 sampai 40 FPS dan kalau lagi ngeluarin banyak skill yang efeknya banyak ya ini sesekali turun ke 25 FPS. Lanjut kalau buat baterai, Realme 10 Pro ini ngebawa baterai berkapasitas 5000 mAh yang daya tahannya ini ternyata bagus banget. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang sebanyak 4% aja. Buat main sosmed, TikTok, dan IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 19%. Buat ukuran baterai 5000 mAh ini udah tergolong cakep. Kalau buat kecepatan ngecas ini ada di 33 watt yang buat isi sampai full butuh waktu 1 jam 20 menit. Lanjut buat sistem operasi, menariknya Realme 10 Pro ini udah pakai Realme UI terbaru versi 4.0 dengan basis Android yang juga udah Android 13. Untuk perbedaan dengan Realme UI 3 sih nggak ada beda yang signifikan ya. Ya feel UI-nya kalau udah terbiasa pakai smartphone Oppo atau Realme sebelumnya ini bakalan sama aja. Icon kelihatan simple dan cukup familiar buat dipakai. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Jadi buat kamera ini dibekali dengan setup dual kamera di mana ada kamera utama beresolusi 108 megapiksel dengan pemanis depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depan ini ada kamera yang punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya sih ini karakter jepretan Realme banget yang saturasinya ini lumayan tinggi. Apalagi ketika aktifin mode AI gambar tuh jadi langsung ngebus gitu ya warnanya. Ini bakalan cocok buat yang emang suka langsung upload hasil jepretan tanpa harus ribet diedit-edit dulu. Terus sayangnya lensa ultrawide nggak ada ya, jadi sudut pandang cuma terbatas dari satu angle aja. Dan sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Realme 10 Pro direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke, ini kita coba pakai jalan buat lihat kestabilan gambarnya. Oke. Di Full HD 30 ada mode yang namanya Ultra Steady. Ini bikin video jadi lebih stabil ketika lagi kita pakai bergerak seperti ini, kita pakai jalan. Ya dengan resiko hasil video ini bakal di crop biar dapat kestabilan gambar yang lebih oke. Oke, di sini ada opsi buat 60 fps, tapi ini cuma di resolusi HD aja alias 720p. Ya hasilnya seperti ini, detail gambar bakal berkurang. Oh ya, by the way ini bakal aku kompres ke 30 fps ya, karena format video YouTube kuliah sore ada di 30 fps. Oke, ini kamera depan resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini ketika lagi dipakai dan kita mau coba buat jalan buat lihat kestabilannya. Nah ini ultra steady-nya, hasilnya lebih nge-crop. Kalian bisa lihat bagian atas sama bawah berkurang ya karena ini nge-crop. Tapi hasil perekaman jadi lebih stabil.
Kesimpulannya, Realme 10 Pro ini nggak banyak perubahan dari generasi sebelumnya ya, si Realme 9 Pro. Nilai plusnya jika dibanding Realme 9 Pro yang kelihatan jelas, ini ada di speaker dari Realme 10 Pro ini yang udah stereo. Layarnya yang lebih cakep dengan bezel yang lebih tipis juga jadi nilai tambah. Cuma sayang kalau di bagian kamera, lensa ultrawide ini diilangin Realme nih. Seberapa pengaruhnya ya tergantung penggunanya bakalan pakai atau enggak. Kalau kalian ngerasa lensa ultrawide itu krusial, ya pasti kalian nggak bakal suka sama HP ini. Tapi kalau kalian lebih suka dengan HP yang punya speaker stereo dan layar yang bezelnya tipis dan kelihatan cantik, ya Realme 10 Pro ini bisa jadi menarik buat dipilih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.